begitu, membentuk siklus. Orang merasa hebat, merasa tadi kalau medsos dihargai, merasa terkenal. Nggak bisa terkenal di dunia nyata, berusaha terkenal di dunia maya. Merasa nggak ada orang memuji di dunia nyata, nggak ada yang bilang kamu cantik loh. Begitu di dunia maya, entah manusia dari mana bilang kamu cantik loh, bahagia banget. Ada juga yang bilang cantik, supaya kelihatan lebih cantik lagi dandan khusus buat medsos. Dan abis dandan masih pengen lagi lebih cantik, pakailah diedit fotonya. Mulai edit, alisnya dibentuk. Tadinya alisnya begini, alisnya bikin naik. Senyumnya yang tadinya nggak lebar, dibikin lebih lebar, dibikin lebih megar. Bibirnya yang nggak terlalu merah, dibikin merah. Sekarang kan kalau pengen bibir merah nggak perlu beli lipstick kan, cukup dikasih diedit AI, bibirnya lebih merah. Rambutnya mau panjang susah, dibikin panjang bisa, dibikin pendek panjang pendek, hari panjang besok pendek, besok panjang lagi bisa. Semuanya artifisial bisa. Badannya bisa diedit. Orang bilang, ih Pak Fer kelihatan langsing banget, nggak tahu dari itu saya edit. Kok jadi langsing sekarang? Lah iyalah olahraga, padahal di edit. Saya bikin six pack juga bisa kok. Badan saya six pack ada itu aplikasinya. Mau six pack lebih tinggi, rambut lurus jadi keriting, rambut keriting jadi lurus. Apalagi mata sipit jadi belok. Matanya kanan kiri kan beda ya mukanya, ada yang lebih sipit kiri ya, atau dua-duanya sipit, nggak tahu. Saya bikin lebih belok, bisa. Rambut saya mau model Tom Cruise, mau model Brad Pitt, mau model Chris Brosnan, pada nggak tahu semua ya. Itu jago-jago orang tua. Nah, kayak Robert Redford, nggak tahu ya, belum pada lahir. Bisa, mau jadi apa aja. Apalagi pernah lihat video saya, saya rubah jadi main film apa, bisa semua. Gak ada yang mustahil, semuanya bisa. Dan itu membuat kita ketagihan, yang membuat kita menipu diri sendiri, mulai nipu orang lain juga. Akhirnya apa? Nipu orang. Ada pakai foto saya buat pinjam duit, pakai WA saya buat pinjam duit. 2 minggu lalu orang ngundang pernikahan. Sekarang undangan pernikahan pakai online ya. Begitu diklik itu bisa ngebaca data kita. Untungnya di HP saya ada peringatan, hati-hati. Akhirnya nggak saya klik. Tapi kalau itu diklik bisa masuk ke rekening. Saya nggak tahu gimana caranya. Teman saya telepon, hati-hati, jangan buka. Oh iya, saya belum buka. Aman. Yang penting lihat di belakangnya titik APK itu jangan dibuka. Waduh, sampai seperti itu. Hidup dunia virtual, kelihatannya dunia maya, tapi kerugiannya bisa nyata. Uang bisa hilang, nama baik jadi buruk. Foto kita bisa dipakai untuk bikin gosip atau fitnah dan lain-lain. Hati-hati dengan dunia maya. Maka Tuhan bilang tadi, katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan larut. Saya nggak bisa melarang kita semua untuk tidak ikut medsos. Saya juga main medsos kok. Bahkan saya minta ada tim medsosnya gereja, supaya gereja makin banyak jadi berkat buat orang lain. Lewat Instagram, lewat TikTok, orang diberkati dengan aktivitas ibadah kita. Seperti tadi donor darah diumumkan lewat medsos, supaya apa? Banyak orang diberkati. Kembali kayak tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya apa? Ketika main medsos,
dalam kehidupan virtual, hati kita tetap kita jaga untuk menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Bukan sekedar berusaha eksis, amin, jadi orang narsis, bukan. Semuanya kembali kepada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bahkan di Filipi 4. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Medan peperangan yang paling berat bukan di dunia fisik kita, di pikiran kita. Semua masuk lewat mata, lewat medsos. Hari ini khusus tentang medsos. Kita mau menang soal medsos. Jadikanlah medsos tempat untuk kita membagikan kasih Tuhan, berkat Tuhan, kesaksian kita. Bukan apa? Menyebarkan hoax, menyebarkan kabar buruk, menyebarkan fitnah, ngejelek-jelekin orang. Tinggalkan itu. Amin. Jadilah berkat. Maka semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Standarnya apa? Semua yang benar. Ketika kita melakukan itu, apakah itu benar? Apakah itu mulia? Apakah itu adil? Apakah itu suci di mata Tuhan? Kalau tidak, selesai. Jangan lakukan. Amin. Saudara bisa tampilkan foto ketika orang bilang puji Tuhan. Amin. Atau kasih jadiin realnya pakai lagu rohani. Nggak selalu lagu rohani, biarlah orang ikutin. Tapi satu ketika pakai lagu rohani. Orang tertarik dulu, begitu orang udah tertarik, ternyata rohani. Jangan depannya rohani, belakangnya rohana. Kelihatannya rohani, tapi sebenarnya nggak rohani. Lebih baik awalnya nggak kelihatan rohani, begitu orang tertarik banyak, baru rohani. Orang udah penasaran, ikutin, ternyata anak Tuhan, nggak apa-apa lah. Mereka dengerin firman Tuhan. Saya sampaikan ayat firman Tuhan. Mereka mendengar, mereka melihat, dan mereka melihat hidup saya juga. Amin. Bahkan sekarang ketika tahun ini Pak Rikson, mungkin juga Pak Gangsan ngalamin, kita turun terus ya. Kirain 2023 mendingan, 2023 memburuk, 2024 membaik, kirain membaik, ternyata memburuk. Tahun ini lebih parah lagi. Haleluya. Ya udah, hanya bisa bertahan. Tapi kita tunjukkan optimisme pada orang-orang. Kita tunjukkan tetap membagikan semangat. Tetap on fire. Ada yang bisa kita lakukan. Nah, itu bagaimana fungsi kita menjadi garam dan terang, bahkan di dalam kehidupan virtual. Kita menang dalam virtual. Kita menang di dalam kehidupan yang nyata juga. Bukan karena kita kalah dalam kehidupan nyata, lari dari kenyataan, lalu apa? Berusaha menang di kehidupan virtual. Orang yang lari dari kenyataan itu apa? Lari pagi 5 meter, foto, habis itu masukin di medsos. Wah, lari 5 km katanya, padahal baru 5 meter. Habis lari, foto, banyakan jajannya lagi. Statusnya minum haus habis 5 km, baru juga 5 meter keluar pintu rumah ketemu warung, langsung hindari kepalsuan. Amin. Tetap membawa kebenaran, tetap membawa terang. Itulah kita menang. Nah, kalau kita kalah, Bapak Ibu Saudara, lama-lama yang namanya glorification kita nggak alami, sanctification kita nggak alami, dan akhirnya justification dibenarkan oleh Tuhan pun tidak ada artinya, karena keselamatan itu bisa hilang. Jangan sampai keselamatan
Kita bisa hilang hanya karena apa? Medsos. Dulu tadi saya bilang, ibu saya melarang saya untuk nonton TV zaman dulu. Sekarang TV dibawa kemana-mana sama anak-anak sekarang. TV-nya di HP. Dulu nonton TV harus datang ke TV, setel, kadang-kadang antenanya goyang, nyari sinyalnya susah. Ada yang rasain? Giliran sinyalnya dapat, bapak saya bilang, udah berdiri di situ, pegang terus. Gak boleh bergerak, gerak dikit, jangan gerak. Itu berubah gambarnya jadi semut. Dulu begitu, nonton TV aja susah. Udah nonton TV susah, gak ada remote control ada. Remote controlnya apa? Tendang pada contoh, pencet. Bukan ganti channel, channelnya cuma satu, TVRI. Cuma apa? Kecilin, gedein suara. Channel cuma satu, TVRI. Sekarang di sini bisa nonton apa aja kita mau. Bahkan medsos tertentu, ya saya nggak sebut namanya, ntar dicari lagi. Nggak pakai sensor. Kenapa? Pornografi begitu mudah, dan itu sangat menimbulkan ketagihan. Karena apa? Yang tadi senyawa kimia tadi mengalir terus, membuat bahagia, membuat tenang, membuat rileks. Tapi ketika senyawa kimia itu habis, lalu orang mengalami sesuatu, mudah sekali depresi, mudah sekali putus asa. Kalau nggak putus asa, depresi itu tertekan, terus apa lagi? Emosi, terus apa lagi? Macam-macam, mengambil keputusan yang salah. Karena biasa mengalami kenyamanan, kenikmatan dengan unsur senyawa tadi yang mengalir dalam otaknya, menimbulkan rasa nyaman. Kadang tertarik sama orang lain kan bukan karena ganteng atau cantik ya. Apa kamu nyaman sih? Saya bukan orang ganteng loh. Iya, tapi bikin nyaman. Bahaya. Vibes-nya tuh enak. Pakai vibes-nya. Auranya tuh pokoknya enak aja, nyaman. Gak tahu kenapa, tapi nyaman. Ini bahaya. Itu karena mengalirnya hormon tadi ya, bisa dopamin, serotonin atau apalah. Saya nggak tahu pastinya. Tapi yang saya baca sih dopamin yang mendominasi bagaimana perasaan, sehingga membuat orang ketagihan. Siklus dapat like banyak, terus turun dikit, terus nunggu-nunggu, itu membuat orang ketagihan. Model seperti itu. Dan mereka, para pembuat medsos ini sangat tahu hal-hal seperti itu. Bagaimana algoritmanya orang diikutin. Coba klik sekali. Saya klik koper, keluar terus iklannya koper. Dari segala shopping online, macam-macam. Nah, belanja online bikin ketagihan nggak? Bikin ketagihan kan ya? Dapat diskon berikutnya, makin belanja makin banyak, poinnya nambah, dapat diskon. Apalagi kembaliannya yang receh dulu dirubah jadi emas. Pernah kan? Tokopedia, emas saya udah banyak dari kembalian. Begitu ditukar lagi, nggak banyak juga. Kesana mereka bisa melakukan itu, dan itu yang membuat kita sebagai manusia merasa dipuaskan. Artinya apa? Manusia senang dipuji. Oke. Yang nggak main medsos, para orang tua, makanya anak-anaknya rajin dipuji. Coba kayak tadi saya puji juga, sepatunya bagus, rambutnya modelnya. Kadang nggak usah bilang rambutnya kan, potong rambutnya di mana itu? Kan nggak perlu saya bilang rambutnya keren, cukup tanya potong rambutnya di mana. Ternyata di Asgar. Berapa? 15.000 Pak. Udah dapat pijit lagi. 15.000 pijit. Murah juga ya. Kita nggak perlu bilang bajunya keren. Ini merek apa? Dengan kepo gitu aja orang merasa, berarti baju saya bagus dong. Sampai ditanya belinya di mana.
Ini belinya di mana? Ini dikasih. Amin. Dikasih, jemaat pilar yang kasih. Puji Tuhan. Terus apa lagi? Orang senang dipuji. Pujilah teman-teman kita, anak-anak kita, supaya mereka nggak haus pujian dari orang lain. Perlu diperhatikan, perlu dikasih semangat. Jangan orang lain yang ngasih semangat. Amin. Jadi ya kita mengurangi ketergantungan mereka dari dunia virtual. Habis waktunya, udah merah lagi, tadi udah kebanyakan. Amin. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan semuanya ada di mana? Di dalam firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan, penuhi kita dengan firman Tuhan, supaya apa? Kita nggak ketagihan dengan dunia virtual, dengan dunia maya. Saya tidak melarang, tapi hendaklah kita bijak. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Amin. Kita berdoa.